Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Kali ini saya akan membahas materi sejarah Indonesia dengan materinya pengerahan dan penindasan versus perlawanan masa pendudukan Jepang. Oke, kita simak saja kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja materinya. Bagaimana masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu materinya pengerahan dan penindasan versus perlawanan terhadap masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, para sahabat semua, kita lihat gambar di layar. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Karena berkaitan dengan pendudukan Jepang, artinya kelihatannya rakyat Indonesia dijadikan pekerja paksa atau yang dikenal dengan romusa, dipekerjakan tanpa dikasih upah. Nah, untuk menguras habis tenaga dan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ini masa pendudukan Jepang. Oke, kita lanjutkan. Di balik senyum manis propaganda yang menjanjikan oleh Jepang, ternyata Jepang ini bertindak sangat kejam terhadap rakyat Indonesia. Mereka berjanji Jepang ini bahwa akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Tapi pada kenyataannya mereka melakukan tindakan yang sangat kejam. Bahkan rakyat Indonesia ketika Jepang datang ke Indonesia disambut dengan gembira dan berharap bahwa Indonesia bisa lepas dari cengkraman penjajah Belanda pada saat itu. Nah, tetapi Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Bahkan Jepang juga menguras segala aset kekayaan yang dimiliki Indonesia. Untuk apa? Untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri negerinya. Dengan tindakan Jepang seperti itu ke Indonesia, wajar sekali rakyat Indonesia melakukan perlawanan dan bermunculan perlawanan di berbagai daerah. Kenapa? Karena kekejaman Jepang, berbagai bentuk kekejaman seperti kerja paksa dan kebijakan-kebijakan yang menyakitkan rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ada kebijakan dari Jepang, yaitu ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia yang diterapkan oleh Jepang, yaitu ada konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk apa? Untuk menopang kegiatan perang. Kegiatan perang apa? Kegiatan perang Jepang untuk melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang ketika Perang Dunia Kedua, mereka sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Nah, oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Nah, sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Apa yang mereka kuasai yaitu wilayah terutama di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Indonesia menurut mereka sangat menarik bagi Jepang. Nah, sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi seperti pertanian, tambang, dan lain-lainnya ada di Indonesia. Nah, kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia dirancang sebagai tempat penjualan produk industri Jepang. Nah, para pelajar semua, meletusnya Perang Dunia Kedua pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialisme masing-masing negara. Untuk apa? Untuk memperluas daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, pada saat berkobarnya Perang Dunia Kedua, Indonesia benar-benar menjadi objek sasaran perluasan.
pengaruh kekuasaan Jepang. Bahkan sebelumnya Indonesia kan dijajah oleh Belanda. Datanglah Imperium Jepang. Bahkan Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda, artinya Amerika Serikat dan sekutunya. Setelah berhasil menguasai Indonesia, bangsa Jepang ini menguasai ekonomi di Indonesia, bahwa hasil perekonomiannya di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Nah, kebijakan Jepang itu juga sering disebut dengan ekonomi perang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat bagaimana tindakan-tindakan Jepang di bidang ekonomi di Indonesia. Pertama, ada ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Belanda tidak lagi populer. Nah, lanjutkan ke sini. Pada waktu Jepang mendarat di Indonesia tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Nah, hal ini dimaksud agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Nah, akibat dari pembumi hangusan itu, keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Sehubungan dengan keadaan itu, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki oleh negara Jepang. Kemudian beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi dikeluarkan oleh Jepang dan ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Nah, bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman. Nah, ini kebijakan ekonomi perang Jepang yang menyulitkan rakyat Indonesia. Dari kebijakan tersebut, Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Di antaranya kebijakan untuk wajib serah padi. Terus juga kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Nah, kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara serta Asia Timur. Nah, kebijakan dalam penanaman jenis tanaman baru seperti kapas, rosella, rami, dan jarak. Nah, keadaan ini semakin menambah beban bagi pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Nah, para sahabat semua, pelajar semua, untuk mengatasi keadaan ini, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi. Seperti padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Nah, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Sokuryo Konrijimusyo atau Kantor Pengelolaan Pangan. Terus yang kedua, penggilingan dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan, yaitu Konrijimusyo. Sokuryo Konrijimusyo. Yang ketiga, para petani harus menjual hasil produksinya kepada pemerintah, yaitu produksi padi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang ditetapkan pemerintah Jepang. Nah, ini kebijakan dari tentara Jepang atau negara Jepang. Nah, tadi yang pertama ekonomi perang, yang kedua pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintahan Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan di Indonesia. Jumlah sekolah dikurangi secara drastis. Sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah itu sekolah. Nah, sekolah lanjutan menurun dari 800 menjadi 20 buah. Nah, kegiatan penurunan pendidikan ini tujuannya sangat merusak keadaan negara Indonesia. Terus kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet, tidak berjalan. Nah, jumlah murid sekolah dasar menurun 30%.
Jumlah siswa sekolah lanjutan merosot 90%. Nah, begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan lokal yang diajarkan juga dibatasi. Maka perjalanan bahasa Indonesia atau pelajaran Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Nah, ini pengendalian di bidang pendidikan ya dengan tujuan yang ingin membodohkan rakyat Indonesia. Sekolah dibatasi, dikurangi, bahkan banyak beberapa siswa yang keluar dan tidak sekolah. Makanya rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak banyak yang berpendidikan, banyak yang tidak berpendidikan di zaman Jepang. Ada adat istiadat. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat Jepang, adat istiadat Jepang. Mereka harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi namanya. Terus, kegiatannya seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, dan sebagainya. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang, Nippon Seishin, atau pelajaran yang ditanamkan kepada siswa pada waktu itu. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Jepang atau Hinomoru, dan melakukan gerak badan Taiso serta Seikire. Gerak badan itu menggerakkan badan, terus Seikire itu menundukkan kepala atau membungkukkan badan sampai setengah badan menghadapi matahari terbit. Nah, para sahabat semua, para pelajar semua, materi yang berikutnya ada pengerahan Romusa. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Jepang, nah ini salah satu yang sangat menderita bagi rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat Indonesia. Petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk pada praktek tirani Jepang. Terus penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengerahan tenaga Romusa. Perlu diketahui, untuk menopang perang Asia Timur, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, di lingkungan pembangunan, kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya mereka tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota berikut mereka dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Juga di desa untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut dengan Romukyokai yang ada di setiap daerah. Ini kegiatan Romusa. Nanti ada perlawanan. Romusa ini sangat sadis dan kejam di masa Jepang dipaksa. Nah, dari Romusa kita masuk perang melawan sang tirani atau Jepang. Jepang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kejam sekali yang dilakukan oleh Kempeitai. Kempeitai itu polisi militer Jepang yang sangat sadis dan kejam. Nah, masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Ternyata dipaksa untuk melayani para Kempeitai. Para gadis dan perempuan itu disekap di kem-kem tertutup sebagai wanita penghibur. Kem-kem itu dapat kita temukan ya seperti di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Nah, kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintahan Jepang.
Pertama, perlawanan Aceh angkat senjata oleh rakyat Aceh. Salah satu perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat yang terjadi Cot Pileng, dipimpin oleh Abdul Jalil di Aceh itu ya. Yang kedua, perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah wilayah Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing termasuk Jepang. Rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang, apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintah Jepang yang sangat kejam. Mereka melawan di Singaparna. Rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Dilawan terus di Jawa Barat. Perlawanan meletus pada bulan Februari 1944 yang dipimpin oleh Kiai Jenal Mustafa, seorang ajengan di Sukamana, Singaparna. Kiai Jenal Mustafa. Oke, kita lanjutkan. Perlawanan di Indramayu, melakukan perlawanan terhadap Jepang. Setelah itu, perlawanan di Kalimantan, mereka melawan Jepang, mengangkat senjata. Ini wilayah Kalimantan. Perlawanan rakyat Irian Barat melawan pada Jepang juga, karena Jepang melakukan tindakan sangat sadis. Terus ada perlawanan di Blitar, angkat senjata untuk melawan Jepang. Oke, para pelajar semua, itu yang bisa saya sampaikan, materi tentang perlawanan terhadap Jepang, pengerahan, penindasan. Mudah-mudahan ini materi bisa dipahami atau baca kembali saja. Saya hanya menyampaikan sekilas saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa klik loncengnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.